Pasangan calon wali kota perorangan kandas maju dalam Pilkada Kota Probolinggo 2024. Probolinggo CB News Indonesia. Pupus sudah harapan pasangan independen Nur Eva Arimami dan Syaiful Nur Wahid untuk maju dalam Pilkada 2024. Verifikasi administrasi mengungkap bahwa dukungan yang mereka kumpulkan tidak memenuhi syarat. Dari total 18.475 bukti dukungan yang diserahkan, 99% dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS. Hanya 185 dukungan yang dianggap sah atau hanya 1% yang memenuhi syarat MS. Akibatnya, langkah pasangan ini untuk maju dari jalur perseorangan kandas. Memenuhi syarat minimal dukungan untuk calon perseorangan, maka bisa mendaftar sebagai pasangan calon pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2024 ini. Kalau nanti bakal pasangan calon perseorangan ini ditetapkan sebagai bakal pasangan calon, ya, jadi ditetapkan sebagai bakal pasangan calon. Jadi nanti baru bisa mendaftar bersama-sama dengan partai politik di tanggal 27 sampai dengan tanggal 29. Ketua KPU Kota Probolinggo, Ahmad Hudri menegaskan, keputusan tersebut final, jumlah dukungan yang TMS mencapai 99%, sementara syaratnya adalah 10% dari total DPT, jelas Hudri, Rabu tanggal 29 Mei tahun 2024 siang. Jika mereka berhasil mengumpulkan setidaknya 10.000 dukungan yang sah, kekurangan masih bisa diperbaiki dan proses dilanjutkan ke pemeriksaan faktual. Namun dalam kasus ini dukungan yang sah hanya 1% dari syarat minimal, sehingga proses tidak dapat berlanjut. Verifikasi KPU menemukan banyak identitas ganda dalam dukungan yang disetorkan, beberapa bahkan terduplikasi hingga 300 kali, termasuk diantaranya adalah identitas ASN, TNI, dan Polri. Tentang hasil verifikasi administrasi dukungan bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Probolinggo. Pada hari ini, Rabu, tanggal 29 bulan Mei tahun 2024, bertempat di Kota Probolinggo, Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo melakukan verifikasi administrasi terhadap data pendukung bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Probolinggo atas nama 1. Bakal calon wali kota Nur Eva Arimami SPD, pekerjaan ASN. 2. Bakal calon wakil wali kota Haji Syaiful Nur Wahid SD, pekerjaan lainnya. Dengan demikian, status verifikasi administrasi bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan verifikasi faktual ke-1. Demikian berita acara ini disampaikan oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo. Secara melekat. Jadi pada saat pelaksanaan kegiatan verifikasi administrasi tersebut, tim kami, baik staf sekretariat maupun komisioner secara bergantian melakukan pemantauan, melakukan koordinasi dengan KPU, sehingga dinamika yang terjadi verifikasi administrasi ini dapat dikatakan dari pihak Bawaslu menilai KPU sudah cukup maksimal untuk secara teliti memeriksanya. Dan mengenai hasil yang disampaikan oleh pihak KPU terkait dengan berita acara ini, kami sangat apresiasi pada tanggal ini merupakan batas yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang akan disampaikan oleh KPU kepada Paslon dan juga kepada Bawaslu, yang nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak Paslon terkait dengan hasil ini bisa dikonsultasikan seandainya ada beberapa hal yang menurut. Namun demikian, pasangan ini masih memiliki opsi untuk menggugat melalui Bawaslu atau PT UN. KPU akan mengikuti apapun keputusan hasil dari gugatan tersebut. Dalam hal ini, Eva Arimami mengakui kekurangan ini sebagai bahan evaluasi bagi timnya. Ini bisa dijadikan evaluasi untuk tim kami agar lebih baik lagi di masa yang akan datang. Pihaknya akan melakukan rekonsiliasi dengan parpol untuk tetap berkontribusi dalam pembangunan daerah, sambil mengevaluasi kinerja tim pengumpulan dukungan.
Kami sudah bekerja keras tapi mungkin teman-teman di lapangan kurang maksimal. Makanya ini akan menjadi evaluasi. Jelas Eva Arimami, guru SMP Negeri 10 Kota Probolinggo. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Ya, terima kasih kepada Bawaslu dan KPU sudah memberikan pengumuman bahwa hasilnya tidak memenuhi syarat. Ini bisa dijadikan evaluasi bagi tim kami untuk bisa lebih baik lagi ke depannya dan untuk memperbaiki sistem yang akan kami ajukan mungkin 5 tahun lagi. Tapi kita tidak tahu ya ini ke depan ini bagaimana. Ya mungkin kita akan ada rekonsiliasi dengan partai-partai yang lain untuk kita bisa mengajukan program kepada mereka. Ya harus tetap jalan, ikut berpartisipasi untuk membangun Probolinggo. Mungkin teman-teman tim kurang maksimal ya Mas ya, yang di lapangan. Jadi ini dijadikan evaluasi nanti untuk kedepannya bagaimana. Kan tidak berarti sampai di sini. Oh tidak. Teknisnya kemarin pada saat pengumpulan KTP gimana Bu? Kita keluarga sebenarnya, makanya kita sebenarnya ini kan harusnya ada kesempatan untuk perbaikan karena kita sudah menyiapkan KTP untuk perbaikan, ternyata tidak ada, ya sudah kita mau ngapain lagi ya. Tapi langkah selanjutnya kan kita tidak berhenti di sini Mas. Nah, bagaimana caranya untuk bisa ikut serta tetap Kemarin door to door atau gimana? Door to door, mintanya KTP-nya door to door atau kemudian minta ke suatu mungkin perkumpulan, koperasi atau apa? Tidak, door to door kemarin kita. Bu, berarti menerima atau ada upaya hukum Bu, misalkan ke... Oh enggak Mas, Menerima tidak ya, ada. ya? Menerima, Sikap tidak politik ada. ke depan Tidak ada. Oh ya, kita kan punya RAP ya Mas ya, jadi siapapun nanti yang saat tahun ini ya, yang memimpin Kota Probolinggo, kita akan mengajukan RAP itu program kita. Gini loh, Probolinggo itu kita punya rencana seperti ini. Kalau misalnya mau diterima ya enggak apa-apa, kalau enggak ya enggak masalah. Tapi kita masih bisa berjuang lagi 5 tahun ke depan. Dari pihak Bawaslu ya terkait dengan majunya independen. Gimana Pak hasil dari Ya, hasil dari apa yang disampaikan oleh KPU tadi, kami terbuka bakal pasangan calon untuk mungkin berkonsultasi terkait dengan apa yang dibacakan oleh KPU tadi. Jadi selama itu mungkin tidak puas dengan hasil dari KPU, monggo silakan berkonsultasi dan laporan ke kami seperti itu. Padahal KPU sudah menerangkan yang dari sini tidak ada untuk apa tadi. Boleh. Itu terbuka kemungkinan kalau memang itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi pikiran ataupun hasil yang diharapkan oleh pasangan calon. Jadi kita siap membuka untuk laporan tersebut. Ini putusan akhir atau memang sesuai dengan ya ada proses seperti yang diminta oleh bakal calon tadi itu Pak? Ya, jadi kalau menurut SK KPU 532 dengan tidak memenuhi syarat minimal dukungan pencalonan perseorangan, maka tidak dapat berlanjut ke proses verifikasi faktual dan tahap verifikasi berikutnya. Nah, kalau misalnya pasangan calon ini ingin menyampaikan keluhan atau gugatan terkait dengan proses ini, nanti bisa berproses di Bawaslu. Ruang yang masih memungkinkan adalah melalui proses mengajukan gugatan sengketa baik administrasi maupun proses. Itu yang masih bisa dilakukan, baik mulai dari tingkat Bawaslu sampai dengan proses Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi peluangnya masih ada melalui proses itu. Dan nanti hasilnya seperti apa, KPU pasti akan melaksanakan putusan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau misalnya Bawaslu dalam proses seperti apa, misalnya melalui mediasi atau melalui adjudikasi, nanti putusannya seperti apa. Kalau misalnya putusannya harus diberi kesempatan memperbaiki, ya nanti kita pelajari dulu seperti apa ketentuannya dan kita sesuai putusan itu dapat melaksanakan. Kalau misalnya tidak, ya tidak. Misalnya Bawaslu menyampaikan putusannya tidak dapat dilaksanakan lebih lanjut, maka masih bisa pasangan calon ini menyampaikan gugatan melalui
Pengadilan Tata Usaha Negara. Begitu juga nanti kalau ada keputusan seperti apa, KPU harus melaksanakan apa yang sesuai dengan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu yang masih bisa dilakukan oleh bakal pasangan calon perseorangan. Pak, ini syaratnya itu karena ganda atau bagaimana? Iya, yang paling banyak itu ganda. Sampai berapa banyak? Ya, jadi satu orang KTP itu ada yang ganda 100, ada yang ganda 120, ya cukup banyak. Ya, di samping juga ada data invalid seperti KTP, NIK yang tidak berkesesuaian, kemudian KTP mungkin ya bukan EKTP, kemudian ada KTP TNI 4 orang ya termasuk itu. Tapi yang paling banyak itu ganda. Iya, bukan janda ya, ganda. Ya. Siap. Terima kasih.